lagi. Oh ya, pegawai lah, pegawai. Kita buat pegawai. Ya, lihat. Pembuatan kelas aslinya seperti ini aja. Butuh public nggak sebenarnya? Aslinya hanya seperti ini. Gini, ada nama kelas, ada kelas, baru namanya, baru buka kurung, tutup kurung, matikan. Oke? Di dalam kelas seperti yang aku bilang ada variabel dan ada metode. Bisa ya? Dan di dalam itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Kan tadi apa? Kalau bukan variabel atau biasa disebut apa? Entity. Ada satu lagi? Method. Ini ada dua jenis di sini lagi. Jenis pertama apa? Instance. Satu lagi static. Di sini instance sering disebut juga non. Bisa? Lihat. Kalau kita buat contohnya nick ya, nick. Ini adalah variabel. Ini variabel kan? Karena nggak ada burung-burungnya ya. Dan ini jenis variabel apa? Variabel instan atau non static. Bedakan seperti ini. Static string apa? Nama perusahaan. Ini variabel static. Karena memang tulisannya sudah static. Ya. Begitu juga dengan metode. Ada dua jenis metode yang akan kalian lihat. Bahwa satu metodenya, contohnya public void get nick, seperti ini ya. Ada satu lagi yang tipe non statiknya, yang statiknya gimana? Public contohnya string. Seperti ini. Sekarang kapan saatnya kita buat statik, kapan saatnya kita buat non statik? Bisa? Kapan saatnya? Lihat. Kalau kita buat string nick, kalau ada objek 5 biji, berarti ke-5 biji itu beda-beda kemungkinan nicknya. Jadi dia kepunyaan objeknya, bukan kepunyaan kelas ini. Bisa? Bisa diterima? Kalau kita bikin statik, bahwa itu kepunyaan kelas, nggak perlu diciptakan objeknya untuk mendapatkan supaya kita bisa menggunakan nama perusahaan. Karena statik, panggil aja nama kelasnya dot nama variabelnya. Ini bisa kita buat contoh seperti ini. Lihat. Contohnya ini sementara kita buat dulu return aja. Lihat. Kalau kita bikin drivernya, bisa nggak aku bikin di sini drivernya? Hah? Bisa? Lihat. Ini pegawai string nick ya. Kalau mau kita buat, kita ganti nama perusahaannya, bisa nggak? Bisa? Bisa? Kita buat seperti ini. Pegawai dot, nah perusahaan sama dengan aku.
ITHB. Bisa kalau aku print gimana? Nama perusahaan sama dengan pegawai. Nggak perlu kuciptakan objeknya. Benar? Kalau ini kita jalankan seperti apa? Nama perusahaan ITHB, ya. Nah, perhatikan Dek. Sewaktu kita ciptakan pegawai, lihat pegawai A sama dengan new pegawai. Baru pegawai B sama dengan new. Nah, statik gitu kan aku bilang tadi bisa aja langsung diakses menggunakan nama kelasnya. Tapi objeknya juga bisa. Nama objeknya, objek yang udah jadi. Contoh seperti ini. A dot nama perusahaan sama dengan ITHB. Gini ya. Sekarang kalau aku print so nama perusahaan si A sama dengan apa? Seperti ini ya. Benar? Sekarang kalau aku print nama perusahaan si B apa? Si B apa nama perusahaannya? Ada nggak? Hah? Ada nggak nama perusahaan si B? Ada nggak nama perusahaan si B? Lihat, Tiabi juga. Karena itu bukan kepunyaan objeknya, itu kepunyaan dari kelasnya. Ini kelas itu kan seperti blueprint ya, seperti cetakannya. Di cetakannya apa yang ada? Ada nama. Apa ya? Nama tadi? Nick. Ada nick. Ini kelas dari pegawai. Waktu tercipta pegawai A dan pegawai B, yang ada di dalam ini apa? Nicknya. Jadi bang, nama perusahaannya karena statik itu kepunyaan di sini. Nama perusahaan itu ada di sini. Dan ngereferensi dari sini waktu dipanggil nama perusahaan, sebenarnya dia manggil ini karena di sini dia satu. Bisa? Waktu kau rubah nama perusahaan ini juga berubah karena sebenarnya bukan milik dia, milik bersama. Nama perusahaan ini karena statik. Bisa? Bisa diterima? Gara-gara itu dibilang kalau untuk merubah itu gak usah panggil nama objeknya, cukup merubahnya pakai aja nama pegawainya. Ya, kelasnya aja karena pemiliknya sebenarnya kelas pegawai, bukan objek pegawai. Ya, waktu seperti ini pun jadinya seperti itu. Jadi kalau kita bilang, makanya ini ada tanda cumi-cumi gara-gara itu. Jadi kalau kita bilang nama perusahaan seluruh pegawai, sebenarnya seluruh pegawai sama dengan apa dek? Pegawai dot perusahaan seperti ini. Bisa? Ya, berubah satu, berubah semua. Di mahasiswa apa yang mungkin bertipe seperti ini yang kita pakai, dan kita pakai di objek-objeknya. Gak usah dari sini semua, cukup aja di bapaknya aja, di belakangnya aja, di blueprintnya. Mungkin jurusan. Nomor induk dosen wali. Kalau dosen wali sama kan? Pertanyaan sama, ini dari soal sama kan? Kalau berubah dosen walinya si Cijaka, nama si Joko berubah nggak sebaliknya? Berubah kan? Ya kan? Karena dosen statik ini buat dosen wali ya.
Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Bisa dimengerti? Ya. Kita lanjutkan dulu. Kita kembali ke si pegawai. Nah, statik hanya bisa diakses dari statik. Tapi maaf. Non statik hanya bisa diakses oleh non statik. Tapi statik variabel bisa diakses dari manapun. Di sini bisa aku akses print nama perusahaan. Bisa? Bisa? Bisa. Tapi bisa nggak aku akses dari metode statik yang non statik? Nggak bisa. Jadi nggak bisa ke sini. Nggak bisa kuat ini. Ini kan statik kan? Sorry, Ctrl Z. Nggak bisa kuat seperti ini. Get name. Ini kayak name kan? Baru ku return seperti ini. Return nick. Ini nggak bisa. Karena metode ini metode siapa ini? Metodenya objek. Yang ini metodenya kelas. Ini metodenya kelas kan? Karena ini statik. Ini metodenya objeknya. Nah, sekarang ini variabelnya siapa? Objeknya. Ini variabel kelasnya. Makanya waktu metode kelas yang statik ini mau mengakses variabel yang bukan variabel kelas, nggak bisa kan? Ya, nggak bisa kan seperti ini? Karena ini bukan statik, padahal ini statik. Yang bisa itu ini apa? Yang mau statik, yang objek, dia bisa mengakses dua-duanya, bisa ya? Bisa diterima? Bisa deh. Jadi ya deh, kalau sekiranya kita bikinlah di sini mainnya, kita bikinlah di sini mainnya ya. Returnnya di sini kita buat sebentar. Kita bikin aja sini returnnya kosong dulu. Kalau aku buat di sini PSVM, sebenarnya ini metode apa? Metode utama dan statik. Bisa nggak aku akses nama perusahaan? Bisa? Bisa nggak aku akses nick? Nggak bisa karena ini statik. Ini ya, jadi kalau buat nama perusahaan apa? Bisa aku akses? Aku buat sini nama perusahaan, aku ganti menjadi ABC. Bisa? Tapi kalau aku ganti nicknya, bisa nggak? Nggak bisa karena ini punyanya si objek. Kalau mau ini bisa, kalian harus menciptakan merubah ini statik. Nah, kan kita kan pengen objek. Jadi kita buat pegawai A sama dengan new pegawai. Baru kita bilang sini a.nick-nya ya. Bisa? Nah, lihat si A ini bisa nggak memanggil metode getNick? A.getNick bisa? Karena public void getNick itu metode kepunyaan objek. Kan ini kan metode kepunyaan objek kan, karena bukan statik ya. Makanya waktu ada objek A bisa kupanggilkan a.get nick. Tapi bisa nggak aku panggil yang statiknya? Ini get name. Bisa karena bukan ini nggak ada hubungannya lagi karena aku manggil dari si objeknya. Kan objek bisa memanggil si kelasnya, tapi nggak bisa kelas mengakses objeknya. Bisa dia mengerti? Susah. Seperti ini. Nah, sekarang aku bisa nggak memanggil
get name bisa? Bisa? Bisa ya, tapi cumi-cumi. Ya? Bisa kan? Nggak dilarang kan? Karena ini get name ini sebenarnya statik kan, punya kelasnya. Gimana lah aku bisa membuatnya? Kalau ada namanya kelas manusia, ada di situ public string, public static get pencipta. Bisa nggak dari manusia kalau aku panggil minta dulu nama pencipta? Bisa karena itu get nama pencipta itu statik di manusia. Ya. Tapi kalau aku buat ada di kelas manusia get nama bukan statik, nggak bisa aku panggil manusia dot get nama, karena get nama itu miliknya objek-objek manusia, bukan miliknya itu ya. Bisa? Susah dimengerti. Hanya ini logika yang agak merepotkan. Cuma kalau kalian ngerti ini, kalian tahu kapan membuat sesuatu ini statik, kapan non statik, kapan kalian membuat kelas, ya. Diingat tidak? Bisa? Mana? Bisa. Get name mana? Get yang mana ya? Get name bisa, karena ini namanya aku manggil metode statik di dalam metode bisa. Tapi ini nggak bisa aku lakukan kalau main ini ada di bukan di kelasnya. Seperti ini. Ini pasti error karena get name-nya udah nggak ada di sini. Dia satu-satunya cara harus memanggil nama kelasnya. Kenapa nama kelasnya ini bisa dipanggil? Karena get name itu sebenarnya statik di sini. Ya. Bisa? Jadi bedakan metode variabel statik yang ada di blueprintnya, yang ada di kelasnya, dengan variabel atau metode non statik yang ada di kelas. Itu bukan milik kelas, tapi itu milik objek-objeknya nanti. Ya? Bisa? Susah kata-kataku dimengerti ya. Makanya harus diulang-ulang. Karena aku pun mencari kata-kata susah. Ini biasanya dilakukan dengan trial and error. Coba-coba. Oke. Sekarang satu logika yang mau kutunjukkan, lihat. Lihat. Gimana kalau di sini yang ada string nick aja. Static string nama perusahaan. Ya. Ini. Atau ini nggak ada. Baru bilang get nick, public void get nick katanya kan. Entah apa yang dikerjakannya di sini ya. Ada satu kelas, baru ada metode-metodenya, baru bahas sini get nick. Entah apalah kerjaan di sini gitu ya. Baru di sini public static get name 111101 gitu ya. Ini menurut kalian benar nggak? Lihat, bedakan mesin dan benda hidup. Ini benda hidup nggak? Mesin, karena dia nggak punya data-data apa-apa. Sama kayak pembuat kopi. Pembuat kopi, kalau aku masukkan kopi keluar apa? Serbuk kopi. Benar nggak? Jadi idealnya ini statikan aja, karena nggak ada variabel apa ya? Nggak ada variabel non statiknya kan? Jadi ngapain ada gini? Ngapain hanya untuk memanggilkan get nick? Coba ke sini public static void main ya.
Seperti ini. Contohnya PSFM. Kok nggak mau ya, Dek? Ya. Contohnya kita mau manggil get name. Gimana caranya? Get name. Bisa? Kalau aku jalankan gimana? Ini hapus dulu semua error jadinya seperti sini. Lihat, gimana aku manggil ini? Mana nih, Dek? Pegawai ya. Lihat. Oh, shortkan dulu. Karena kan kembaliannya string ya. Jadi nggak apa-apa dia. Gini kita buat ya. Seperti ini. Name sama dengan dot get name. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya? Ya? Gimana kita mau manggil ini? Bisa nggak aku panggil langsung? Bisa nggak aku panggil langsung get nick? Get nick. Bisa? Error. Benar? Aku harus membuat gimana? Pegawai sama dengan new pegawai baru a dot. Nah, sekarang ada gunanya nggak melakukan seperti itu? Nggak ada kan? Lebih bagus ini di oh sebentar, ini bisa kita lakukan pendeknya seperti ini ada ya. Buat seperti ini. Karena dia hanya seperti itu, new mana new dot. Bisa seperti ini ya. Sama aja ya. 2 langkah jadi 1 langkah ya. Bisa? Nah, ini nggak kurang bagus. Ngapain menciptakan objek padahal objek itu hanya seperti mesin mati, mesin yang bergerak tapi nggak ada variabelnya. Ya udah, bagusan kita lakukan ini statik. Kalaupun ini mau dipanggil dari sebelah kelas yang lain, tinggal palingan gimana, Dek? Pegawai dot get nick ya. Jadi kalau seperti ini pegawai dot get nick seperti itu. Kalau di dalam ini dia nggak perlu ada pegawai dot nicknya. Di sini gimana, Dek? Di dalam ini perlu nggak? Nggak bisa, gak usah kan? Get nick aja seperti ini ya. Atau bisa juga memang sebenarnya aku buat seperti ini sama aja. Tapi apa gunanya? Ya. Ini karena di sini. Bisa dimengerti? Bisa? Jadi suatu objek itu baru benar kalau apa? Ada variabel instannya. Kalau enggak, ngapain ada objek? Benar enggak? Kalau hanya seperti ininya dia mesin hanya pembuat kopi aja, ngapain kan? Statikan aja semua ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Sekarang yang aku tanyakan adalah kalau ini statik, ini non statik, bisa nggak aku panggil dari dalam ini? Nggak bisa ya? Bukan karena ini main makanya nggak bisa, tapi karena ini statik, ini bukan statik, ini nggak bisa dipanggil dalam ini ya. Ya? Paling bisa dilakukan gimana? New pegawai dot. Ini bisa dilakukan. Oke. Itu konsepnya dulu. Aku ada sedikit eksperimen masalah
jenis kelamin jenisnya ada berapa? 3 aja, 3. Lihat pendekatannya aku lakukan gimana yang rapi. Lihat, privat string jenis kelamin. Lihat ya. Kalau kita buat di sini public void set jenis kelamin sama dengan gimana, Dek? String gimana? This kalau aku pengen minta itunya get ini string kembaliannya, karena ini string kan, ini kan string, kembaliannya jadi returnnya apa? Jenis kelamin. Ya. Kalau kita ciptakan di sini pegawai, gimana, Dek? Oke, kalau mau aku set jenis kelaminnya, gimana mengset jenis kelamin? Ini kita pengen menjadi apa? Seharusnya kan pengennya hanya 2 jenis kelamin kan? Apa coba? Laki. Seperti ini ya. Jadi kalau buat sort jenis kelamin si A sama dengan apa di printnya ini? Laki-laki. Kalau aku pengen buat satu lagi yang perempuan, apa? Ini ku buat B, ini ku buat B, ini ku buat jenis kelamin C. B adalah, kalau kita print apa jadinya? Jalankannya si A laki-laki, si B perempuan. Kalau aku pengen tambah gimana? Baru aku buat sini apa? Lainnya. Ini jadinya apa? Lainnya ya. Sekarang pendekatan kita kalau sekiranya aku pengen jika si A sama dengan laki-laki, gimana buatnya? Gimana? If A dot get jenis kelamin baru gimana kalau membandingkan string? Equals ignore case apa? Kan kita jadi salah-salah kan? Kita harus mengecek ya, jangan sampai ada kayak gini, nanti nggak pas ya. Gini ya, so benaran si A memang lelaki sejati. Ya. Benar ya? Tapi ada nggak yang aneh dari kode ini? Ada yang aneh? Nggak ada. Benar. Susah membacanya kemungkinan. Lihat pendekatan yang terbaru yang kita buat. Ini kita hapus semua. Lihat ya, seperti ini ya. Gimana kalau aku buat jenis kelamin itu jangan ini, tapi aku buat ini integer. Bisa nggak integer jenis kelamin? Hah? Ini. Gimana kalau seperti ini? Jadi aku bilang kalau 0 itu ya. Jadi kalau di sini gimana? Pegawai A sama dengan new
pegawai. Baru ku buat di sini a dot, mana lebih susah ini daripada itu? Jadi apa ini? Masa jadi a dot jadi 0? Ini apa jadinya? Oke, membingungkan. Tapi kalau kita buat seperti ini, if gimana? Sama dengan seperti ini. Sekarang aku ngerti nggak? Ini cara yang lebih baik, tapi aku ngerti nggak sebenarnya ini? Kau ngerti nggak? Ini kodemu sendiri kan, 01, iya kan? Benar nggak? Sekarang kalau sekalinya orang lain baca gimana? Maksudnya 0 apa? Benar? Tapi kenapa ini yang lebih baik? Pertama, lebih baik membandingkan integer primitif daripada membandingkan string. Lebih cepat. Kedua, ini malah bisa jadi membingungkan karena sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 1 apa? Perempuan. Kalau sama dengan 2 apa? Ada. Kalau sama dengan 3 apa? Nggak tahu lagi apa kan? Makanya kita lakukan pendekatan statik di sini. Kita buatlah di sini bahwa public static integer lelaki sama dengan public static final, jangan berubah-berubah ya. Kita buat di sini satu lagi. Apa? Apa? Perempuan satu. Baru kita buat di sini baru kalau bikin final seperti ini ya, konstanta ya. Kalaupun ada pakai huruf besar semua, kalaupun ada garis itunya pakai garis bawah gini ya. Undefined seperti gini. Seperti ini ya. Oke. Lihat. Kalau kita buat seperti ini, kita set jenis kelaminnya, kita nggak melakukan seperti ini, tapi kita lakukan, kita panggil kelasnya, baru kita bilang lelaki. Jadi kalau buat sini, if A get jenis kelamin sama dengan pegawai dot lelaki. Jadi lebih ngerti nggak kalian? Kenapa dilakukan seperti itu? Lihat. Biar kita bisa mendapat sesuatu yang lebih cepat karena yang saja. Kedua, ini lebih ngerti. Kalau jenis kelaminnya si A ini sama dengan lelaki, kita bisa mengertikan pegawai dot lelaki. Berarti ini lelaki dia. Ya, kalau kita bikin ini jadi perempuan. Kalau sekiranya ini mana yang di print? Dia ya, gitu ya. Ya, seperti ini ya. Oke, bisa lebih terbaca nggak codingnya? Ya, bisa kan? Bisa? Sebenarnya integernya jadi seperti nggak kelihatan kan? Tapi karena dia integer kecil, bisa kita bandingkan sama dengan kan? Tapi ini tidak bisa baca A dan jenis kelamin sama dengan pegawai dan lelaki. Pas ya, dia lelaki. Bisa? Ini ngerti ya? Jadi kalau kita buat di sini konstruktornya, minggu depan kita pelajari konstruktor sama inheritance sama polimorfisme ya. Sekarang kita anggap aja kalian pura-pura ngerti ini konstruktor. Konstruktor itu apa cirinya? Kemungkinan dia public, tapi namanya harus sama dengan dia sebenarnya metode, makanya pakai seperti ini. Cuman nggak ada returnnya, nggak ada void, nggak ada string, nggak ada integer ya. Baru bisa kita bilang seperti ini, benar? Baru aku buat di sini jenis kelamin sama dengan bisa aku seperti ini. Lainnya undefined, bisa?
Bisa? Bisa ya. Jadi kalau sekiranya di sini kita buat pegawai, baru nggak kita set di sini apa jenis kelaminnya? Di sini kita panggil konstruktor ini jenis kelaminnya, baru langsung kita set. Tolong langsung bikinkan dulu jenis kelaminnya undefined-nya katanya ya. Kalau ini kita buat di sini public dot mana yang di print? Mana? Ini ya, astaga ya. Karena di pegawainya udah kita set di mana? Ini kita set di sini ya. Bisa? Tapi ngomong masalah jenis kelamin itu udah hak setiap orang, nggak bisa kita ganggu kan? Iya, namanya juga hidup banyak sekali. Ngapain dipaksakan kalau nggak suka? Bener nggak? Ntar potong videonya. Nah, sekarang anggaplah aku buat seperti ini, bahwa ada namanya di pegawai. Apa yang ada di pegawai tapi berapa jumlahnya? Nggak cocok, itu beda-beda nanti. Apa sesuatu yang bisa kita arahkan? Enggak, bisa arahkan nanti. Bisa arahkan nol aja. Benar, anak. Lihat, kita buat di sini private. Lihat, list, pakai list ya. Nanti kita pelajari lagi, pura-pura aja kalian ngerti. String, nama. Lihat pendekatan yang kita lakukan. Sekarang ini kan nggak bisa dibuat seperti ini ya. Kita harus import Java utilist-nya. Baru di sini langsung. Ini kan hanya disebut aja ada ya. Kita harus bisa nggak? Bisa, nggak usah dibuat nggak ini? New array, karena dia list itu interface, kita harus menghidupkannya pakai anaknya. Nah, sekarang gimana kita menambahkan anaknya? Atau kita buat seperti ini, lihat pendekatan yang beda. Lihat, public void get nama. Oke, nama anak ya. Enggak lah, anak ya. Get anak. Benar nggak? Hah? Seperti ini. Oke. Returnnya apa ini? Oh sorry, ini returnnya jadinya list string ya. Returnnya oke. Gimana kalau kita mau menambahkan nama anak ke pegawai ini? Gimana? Di sini? Gimana dek? A dot get anak, baru karena ini string karena ini list, kita tambahkan aja pakai add. Nama anaknya pertama si anak pertama, karena bakal banyak anaknya kan. Get anak kedua, baru kita buat anak kedua. Benar? Ya. Gimana kalau mau kita cetak nama anaknya, kita print untuk setiap string nama anak yang ada di a.get anak, benar gak? Baru kita lakukan anaknya bernama, baru kita bikinlah sini pura-puranya biar agak keren. Integer i sama dengan 1 ya. Anaknya yang
apa? Ke I kita tambahkan plus. Oke lah, kita plus ya. Sama dengan apa? Seperti ini ya. Benar? Kalau kita print gimana? Anaknya yang pertama namanya anak pertama, anak kedua namanya anak kedua. Tapi ini benar nggak cara seperti ini? Benar? Ini salah. Kalian mengembalikan sesuatu yang berupa list string, baru kalian tambahkan ke list string itu string. Sebenarnya yang terjadi, kalian harus buat seperti ini. Ini tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi apa yang dilakukan, Bang? Tutupi sesuatu yang ada di suatu. Contohnya di dalam iniku ada berapa list apa namanya, saku. Yang jelas kau kasihkan sama aku uang, kau masukkan ke sakuku. Kau nggak peduli meng-add-add-kannya, jangan perlu kau tahu berapa sakuku, berapa gimana. Yang jelas kasihkan aja uang sama aku, ku kasih, ku masukkan ke. Jadi ini jangan lakukan public string gini, tapi bilang gini, public gimana? Void gimana? Tambahkan anaknya. Jadi kau tinggal buat seperti ini. Benar nggak? Baru kau apakan? Anaknya di-add-kan, nama anak dikasih. Di sini jangan melakukan seperti ini, karena ini memanggil list stringnya, list of string, baru ditambahkan add. Sebaiknya kamu melakukan apa? A dot tambahkan anaknya, nggak peduli kita kayak mana cara di dalam itu, ternyata itu list string. Yang jelas kita tambahkan anak pertama, ya. Jadi kalau mau kita tambahkan lagi anak-anaknya gimana? Tambahkan anak. Sekarang kita nggak peduli kan? Ternyata di dalam itu apa? List of string. Tapi jangan melakukan menambahkan seperti ini, tapi buatkan satu metode biar lebih gampang orang menambahkan. Tapi sebenarnya di sini apa yang terjadi? Di-add-kannya ke list of string yang bertipe yang bernama anak ini ya. Dia menambahkan di sini ya. Tapi udah lebih elegan ini kan? Benar nggak? Daripada kalian panggilkan list anaknya baru kalian tambahkan. Benar? Sekarang mesin pembuat kopi nggak peduli gimana mesin pembuat kopi itu bekerja, yang jelas kau masukkan biji kopi keluar serbuk kopi. Ya, sama seperti ini, nggak peduli apa yang di dalam ini, entah array list, vektor atau apapun di sini. Yang peduli waktu kau panggil objek pegawai ditambahkan anaknya, panggilkan aja metode tambahkan anaknya. Yang kedua adalah masalah ngeprintnya. Lihat ngeprintnya. Ini memang betul kita panggil array list anaknya baru kita looping, ya. Kenapa nggak melakukan seperti ini? Ini kita hapus aja. Baru kita buat di sini. Kalaupun kau mau ngeprint, panggilkan aja metode void apa? Gimana? Print anak. Benar? Jadi kalau kita bilang for setiap string nama anak yang ada di anak ini apa? Shortkan anaknya bernama apa? Nama anak. Seperti ini ya. Jadi di sini kita jangan melakukan hal seperti itu lagi. Kita cukup bilang a dot printkan anaknya. Benar? Kalau seperti ini, jadi sama aja. Cuma lebih rapi nggak di drivernya? Bisa? Bisa kalian tahu ini namanya enkapsulasi. Nggak usah peduli orang apa yang di dalam. Yang jelas kasihkan aja metode yang dibutuhkan. Benar?
kayak mobil, nggak butuh kalian tahu gearnya apa yang mobil, bannya, ban serep, yang jelas metodenya hidupkan aja mesinnya, hidup, gas aja. Kalau ada nanti mobil di depan ngerem, jangan nggak ngerem, itu aja kan. Nggak penting kalian tahu detailnya di dalam itu sebenarnya parah kan. Seperti itulah pembuatan objek-objek ini. Nggak penting orang tahu ternyata di dalam list. Yang penting objek pegawai ini mau bilang mau menambahkan anaknya, ya bikinkan metodenya. Kalau mau ngeprint, buatkan metodenya di sini. Benar? Bisa? Tahu kapan saatnya dibuat, kapan saatnya nggak dibuat, kapan baiknya? Bisa ya? Kayak tadi kurang bagus kan? Kalau gini lebih keren kan? Bisa dek? Ada yang mau kalian tanyakan? Ada? Udah pusing? Ini harus kalian pikiri, sering-sering kalian pikiri. Jangan, ini konsep ya, dan harus dicoba. Kalau nggak pernah kalian coba, nggak mungkin ada, nggak mungkin bisa. Insting pun tak akan sanggup. Harus latihan ya. Bisa diterima? Kalau nggak latihan kalian ke laut lah. Karena orang yang latihan aja agak susah, apalagi nggak latihan. Konsep-konsep seperti ini mudah, tapi kalau nggak dibuat latihan, sama kayak anak kecil waktu baru lahir, kalau nggak dibiasakan diajak ngomong, apa jadinya? Apa jadinya? Nggak tahu ngomong kan? Coba anak kalian tiba-tiba lahir baru kalian kirimkan ke Amerika, tahu nggak bahasa Indonesia? Hah? Bisa aja kalau sekiranya penjaganya di sana orang Indonesia, tapi rata-rata dia pasti tahu bahasa Inggrisnya kan? Seperti itulah. Ada yang mau kalian tanyakan? Minggu depan kita membahas tentang konstruktor, tentang inheritance, tentang polimorfisme secepatnya ya. Karena kita bakal masuk ke yang lebih mendalam lagi. Ada yang bertanya? Ada deh? Kenapa? Hah? Nanti bisa kalian lihat video ini di youtube.com/informatik. Bisa? Udah cukup dulu? Cukup?